Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Para ikhwatu fillah, kita lanjutkan pembahasan kitab Ijtima'ul Juyushil Islamiyah fi Harbil Mu'attilati wal Jahmiyah. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, wa qala Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala haddathana Abdah ibn Sulaiman an Abi Hayyan an Habib ibn Abi Thabit an Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhu anshada inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan jalurnya Hasan bin Thabit pernah mengumandangkan bait-bait syair di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahidtu bi idznillah anna Muhammadan rasulalladzi fawqas sama'i man na'lu. Aku bersaksi dialah Muhammad utusan Allah, Tuhan yang di atas langit. Wa anna Aba Yahya wa Yahya kilahuma lahu amalun fi rabbih mutaqabbalu. Dan aku bersaksi Yahya, maksudnya Nabi Yahya ya, Abu Yahya maksudnya Nabi Zakaria, kedua-duanya benar-benar memiliki amal yang diterima oleh Tuhannya. Wa anna akhal ahqafi idh qama fihim yaqulu bidzatillahi fihim wa ya'dilu. Dan sesungguhnya saudara Al-Ahqaf Nabi Hud ya, tatkala dia berkata-kata di tengah kaumnya menjelaskan tentang Allah Jalla wa Ala. Kemudian dalam As-Sahihain dari hadis Malik bin Zaid bin Aslam dari Atha ibnu Yasar dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, Inna Allah yaqulu li ahli jannati. Nanti Allah akan berkata kepada penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, fayaqulun. Mereka pun menjawab, labbaika rabbana wa sa'daik. Kami memenuhi seruan panggilanmu wahai Tuhan, dan segala macam keberuntungan ada pada kedua tanganmu. Wal khair fi yadaik, kebaikan ada pada kedua tanganmu. Fayaqulu hal raditum, maka Allah bertanya, wahai penghuni surga, apakah kalian telah menjadi rela? Apakah kalian telah rela dengan apa yang kuberikan? Fayaqulun, maka mereka menjawab, wa ma lana la narda, bagaimana kami tidak ridha, wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, karena engkau telah berikan kepada kami apa yang tak kau berikan kepada makhlukmu yang lain. Fayaqul ala a'tikum afdala min dzalik, maukah kalian kau berikan lebih utama dari apa yang telah kau berikan sebelumnya? Fayaqulun, maka mereka berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, wa ayyu syai'in afdalu min dzalik, apalagi yang lebih utama dari ini semua? Fayaqulu, maka Allah berkata, uhilla alaikum ridwani fala askhat alaikum abada. Aku akan curahkan atas kalian keridhaanku dan aku tak akan pernah marah atas kalian selama-lamanya. Dan dalam riwayat lainnya dari hadis Ali bin Abi Thalib, dan dia mengangkatnya ke Rasulullah, Ali berkata, Innallaha, Rasulullah menyebutkan, Innallaha idza askana ahlal jannatil jannah, manakala Allah telah menempatkan penghuni surga ke dalam surga, wa ahlan narin nar, telah menempatkan penghuni neraka ke dalam neraka, ba'atha ila ahli jannatir ruhul amin, maka Allah mengutus kepada penghuni surga Jibril ar-ruhul amin. Fayaqulu, maka Jibril berkata, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, inna rabbakum yuqri'ukum assalam, sesungguhnya Tuhan kalian menyampaikan untuk kalian salam. Wa ya'murukum an tazuruhu ila fina'il jannah, dia memerintahkan kalian untuk mengunjunginya ya di hamparan surga. Wa huwa abtahul jannah, tempat yang terbuka di surga. Turbatuhul misk, yang mana debunya adalah misik. Wa hasba'uhud durr wal yaqut, yang kerikilnya adalah batu permata dan yakut. Wa syajaratudz dzahabir rutab, dan pohon-pohonnya ya, pohon-pohonnya adalah emas. Wa syajaratudz dzahabir rutab, dan pohon-pohon emasnya itulah yang
ya, buahnya ar-rutab, kurma. Wa waraquhu az-zamarrud, yang mana daun-daunnya adalah zamrud. Fayakhruju ahlu jannati mustabshirin masrurin, maka keluarlah penghuni surga dalam keadaan bergembira, bersukacita. Fathamma yajma'uhum, di sanalah Allah mengumpulkan mereka. Wa thamma karamatullah, di sanalah Allah akan berikan kemuliaannya. Wan nadharu ila wajhihi, di mana Allah akan memberikan mereka nikmat untuk melihat wajah Allah. Wa huwa mau'idullah anjaz, itulah yang Allah janjikan yang akan Dia penuhi. Anjazahu lahum, Dia penuhi untuk mereka. Faya'dhanallahu lahum fis sima'i wal akli wasyurbi, maka Allah izinkan mereka untuk menikmati berbagai macam apa yang mereka dengarkan, makan, minum. Wa yuksawna hulalal karamah, mereka pun diberikan pakaian kemuliaan. Thumma yunadi munadin, kemudian diserulah oleh penyeru, ya awliya Allah, wahai wali-wali Allah, hal baqiya mimma wa'adakum rabbukum syai'un, apakah bersisa apa yang dijanjikan Tuhan kalian kepada kalian lagi yang belum dipenuhinya? Fayaquluna la, mereka mengatakan tidak. Waqad anjazana ma wa'adana, Dia telah penuhi semua janji-janjinya. Wa ma baqiya syai'un illa an-nazar ila wajhi, taklah bersisa kecuali melihat kepada wajahnya. Fayatajalla lahum ar-rabbu fi hujubin, maka Allah Jalla wa'ala menampakkan dirinya kepada mereka fi hujbin, tapi dalam bentuk adanya penutup yang menutup, hijab. Fayaqulu ya Jibril irfa hijabi li ibadi, berkata Allah, wahai Jibril, angkatlah penutup ini daripada hamba-hambaku. Kay yanzuru ila wajhi, agar mereka melihat kepada wajahku. Qala fayarfa'ul hijab al-awwal, maka Jibril pun mengangkat hijab yang pertama. Fayanzuru ila nurin min nurir rabbi, maka mereka melihat cahaya daripada cahaya Tuhan Allah. Fayakhirruna lahu sujada, mereka pun sujud tersungkur di hadapan Tuhan. Fayunadihim rabb, maka Allah menyeru mereka, ya ibadi irfa'u ru'usakum, wahai hamba-hambaku, angkatlah kepala-kepala kalian. Fa innaha laysat bidari amal, sesungguhnya tak ada lagi di negeri ini amal ibadah, tuntutan untuk beramal. Innama hiya daru thawab, negeri ini adalah merupakan negeri pembalasan atas apa yang kena amalkan di dunia. Fayarfa'ul hijab tsani, maka Jibril mengangkat hijab yang kedua. Fayanzuruna amran huwa a'zamu ajal, maka mereka melihat pemandangan lebih dahsyat, yang lebih menarik, yang lebih mulia, lebih agung. Fayakhiruna lillahi hamidin, maka mereka sujud tersungkur dalam keadaan memuji Allah, sajidin. Fayunadihim rabbu, maka Allah kembali menyeru mereka, irfa'u ru'usakum, angkat kepala kalian. Innaha laysat bidari amalin, ini tempat bukanlah untuk beramal lagi. Innama hiya daru thawab, ini tempat adalah tempat untuk balasan atas apa yang kalian amalkan dahulu. Wa na'imun muqim, ini tempat yang penuh dengan kenikmatan yang berkekalan. Fayarfa'ul hijab tsalits, Jibril mengangkat hijab yang ketiga. Fa inda dzalika yanzuruna ila wajhi rabbil alamin, ketika itulah mereka melihat kepada wajah Allah pencipta alam semesta. Fayaquluna hina yanzuruna ila wajhihi, maka mereka berkata ketika melihat kepada wajah Allah, subhanak, maha suci engkau Tuhan, ma'abadnaka haqqa ibadik, haqqa ibadatik, sungguh kami benar-benar tak pernah sempurna utuh menyembahmu, beribadah kepadamu. Fayaqulu, maka Allah berkata, karamati askantukum minan nadhari ila wajhi, karena kemuliaanku aku izinkan kalian melihat kepada wajahku. Wa adkhaltukum dari, aku masukkan kalian dalam kampung yang kuciptakan untuk kalian, negeri yang aku siapkan untuk kalian, surga. Faya'adhana lil jannati an takallami, maka Allah perintahkan surga bicaralah. Fataqulu, maka surga berkata-kata, tuba lahum wa husna ma'ab, alangkah beruntungnya mereka, inilah sebaik-baik tempat kembali. Wa huwa qauluhu, dan itulah firman Allah, wujuhun yawma idzin nadhirah, sungguh wajah-wajah mereka pada hari itu cerah, terang benderang, ila rabbiha nadhirah, tatkala melihat kepada Tuhannya. Berkata Syekhul Islam Al-Harawi dengan jalurnya, dengan sanadnya dari Abi Sa'ad Al-Baqqal dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annal yahuda ataun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi datang menemui Nabi, fasa'aluhu an khalqis samawati wal ard, mereka bertanya kepada Nabi tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi.
Fadzakara haditsan tawilan, maka Nabi menyebutkan hadis yang panjang, qalu, yaitu tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah itu mereka pun berkata, "Tsumma madza ya Muhammad?" Setelah Allah ciptakan langit dan bumi, apa lagi wahai Muhammad? Qala tsumma istawa 'alal 'arsy. Setelah Allah ciptakan langit dan bumi, Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Qalu, "Asabta ya Muhammad, law atmamta." Mereka memberi komentar, benar apa yang kau katakan Muhammad, sekiranya kau sempurnakan ucapanmu. Tsumma istaraha, yaitu setelah hari ketujuh Allah ciptakan langit bumi, Allah pun beristirahat. Faghadiba ghadban syadidan, maka Nabi murka mendengar Allah dikatakan mereka beristirahat. Karena itu yang termuat dalam kitab mereka, Allah istirahat pada hari ketujuh. Fa anzalallah, maka Allah turunkan ayat membantah ungkapan mereka Allah itu istirahat. Karena Allah tak butuh sama sekali istirahat. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan kami tak pernah ditimpa keletihan. Inilah hadis-hadis tentang Allah Subhanahu wa taala di atas, akan dilihat oleh orang-orang beriman. Allah akan menunjukkan kepada mereka wajahnya. Mereka melihat Allah sebagaimana mereka melihat bulan pada waktu purnama, tak ada padanya ya awan yang menutup, jelas terang, tak perlu berdesak-desakan. Ini semua dalil-dalil menunjukkan Allah di atas. Kita akan pindah kepada fasal berikutnya, perkataan para sahabat Allah Subhanahu wa taala di atas arasy bersemayam dan di atas langitnya. Naam. Iqra Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ijtima'ul Juyusi al-Islamiyyati ala harbil mu'attila wal jahmiyah, faslun fima hufidha an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina wa a'immati al-arba'ati wa ghairihim min dalik. Qaulu Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhu. Qala Abu Bakrin ibn Abi Shaybah haddatsana Muhammad ibn Fudail an abihi an Nafi' an Ibn Umar qala lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Abu Bakr radhiyallahu anhu ayyuhan nas in kana Muhammadun ilahakum alladhi ta'buduna fa inna ilahakum qad mat wa in kana ilahakum Allah alladhi fis sama' fa inna ilahakum lam yamut. Thumma tala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul hatta khatamal ayah. Pasal apa-apa yang disebutkan dari sahabat-sahabat Rasulullah dan para tabi'in dan para imam yang 4 dan lain-lainnya tentang Allah Subhanahu wa taala di atas. Yang pertama adalah perkataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Al-Imam Abu Bakar Ibn Syaibah menyebutkan dengan sanadnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tatkala Rasulullah wafat, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata di hadapan orang banyak, "Ayuhan nas, wahai manusia." Ketika itu Umar di luar ya mengancam orang-orang yang mengatakan Nabi wafat, bahwasanya dia adalah orang munafik dan dia akan ya dihukum oleh Nabi SAW ketika Nabi kembali hidup, kembali kepada mereka, akan dipotong lidah-lidah mereka mengatakan Nabi wafat, kata Umar. Namun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masuk. Kala itu Abu Bakar tak ada. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar tak ada di sana. Dia sedang berada di salah satu rumah istrinya di satu tempat yang bernama Sunah, di pinggiran kota Madinah. Maka dia melihat orang banyak, dia pun masuk ke rumah putrinya Aisyah. Di sana Rasulullah terbujur kaku, maka dia singkap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia cium Rasulullah dan dia pastikan Rasulullah telah wafat, dan dia berkata, "Demi Allah, tak akan mungkin Allah mengumpulkan bagimu kematian 2 kali. Sesungguhnya kematian yang Allah janjikan telah engkau rasakan sekarang. Alangkah harumnya engkau ya Rasulullah ketika engkau hidup dan ketika engkau wafat." Kemudian dia pun keluar. Ya, dan dia menyuruh Umar untuk berhenti berbicara, berkata. Perkataan beliau, "Ayuhan nas, wahai manusia, in kana Muhammadun ilahakum." Kalau Muhammad kalian anggap sebagai Tuhan kalian, alladzi ta'budunahu, yang kalian sembah, fa inna ilahakum qad mata, kalau begitu Tuhan kalian ini sekarang telah mati. Kalau kalian menganggap Muhammad Tuhan,
maka Tuhan kalian telah mati. Wa in kana ilahukum Allah alladzi fis sama, tapi kalau kalian menganggap Tuhan kalian dialah Allah yang di atas langit, kata Abu Bakar Siddiq, yang di atas langit, fa inna ilahakum lam yamut, maka Tuhan kalian di atas langit ini tidak pernah mati. Kemudian Abu Bakar membaca ayat dalam surat Al-Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun, tidaklah Muhammad itu kecuali hanyalah seorang rasul saja. Qad khalat min qablihi rusul, yang telah berlalu sebelumnya juga para rasul-rasul. Afa in mata au qutilan qalabtum ala aqabikum, apabila dia wafat atau terbunuh, apakah akan kembali murtad dari agama kalian? Faman yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a, barang siapa yang murtad kembali tidaklah akan dapat membahayakan Allah sedikit jua pun hingga akhir ayat. Maka yakinlah semua sahabat bahwasanya Rasulullah SAW telah wafat. Naam. وقال البخاري في تاريخه قال محمد بن فضيل عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر رضي الله عنه فأكب عليه وقبل جبهته وقال بأبي أنت وأمي تبت حيا وميتا وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab tarikhnya dari jalan Muhammad bin Fudail dari Fudail bin Ghazwan dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, tatkala Rasulullah wafat, masuklah Abu Bakar Siddiq dan memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencium dahinya, dan dia berkata, aku tebus engkau dengan ibu dan ayahku. Alangkah harumnya engkau tatkala engkau hidup dan tatkala engkau wafat. Setelah itu dia pun berkata kepada orang-orang, barang siapa yang menyembah Muhammad, ini Muhammad telah mati. Barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah di atas langit, hidup selama-lamanya, tak pernah mati. Ini perkataan Abu Bakar Siddiq, Allah di atas langit. Lihatlah bagaimana parahnya orang-orang Ahlul Kalam yang menafikan Allah di atas langit. Bahkan mengatakan itu ciri-ciri Wahabi yang mengatakan Allah di atas langit. Ini perkataan Abu Bakar Siddiq. Naam. Wa bi sahih al-Bukhari min hadis Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaba ila bani Amr ibn Auf liyusliha bainahum fahanat as-salah faja'a al-mu'adhdhin ila Abi Bakr radhiyallahu anhu fadhakara al-hadith wa fi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashara ila Abi Bakr an imkuth makanak فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استأخر فذكره. Dalam Sahih Bukhari dari hadis Sahl bin Sa'ad As-Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah suatu ketika pergi ke kabilah Amr bin Auf, ya, yang tempatnya di Quba. Antara mereka terjadi perselisihan sampai akhirnya mereka saling melempar satu sama lain, ya. Dan telah tiba waktu salat. Ketika itu Rasulullah meninggalkan kota Madinah. Dia berangkat dengan sebagian sahabat. Tatkala telah tiba waktu salat zuhur, kalau saya tak khilaf, atau asar, datanglah muazin menemui Abu Bakar Siddiq. Nabi tak ada. Maka sepakatlah mereka meminta Abu Bakar Siddiq untuk maju menjadi imam. Dia pun maju. Tatkala dia maju, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bersama rombongan. Mendengar Rasul datang, Abu Bakar Siddiq ingin mundur. Rasulullah memberikan isyarat agar dia tetap di tempatnya. Maka Rasulullah pun sholat di belakangnya. Maka Abu Bakar Siddiq mengangkat kedua tangannya dan dia muji Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun mundur sedikit. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu, di mana Abu Bakar Siddiq pernah menjadi imam. Kemudian Rasulullah datang, Rasulullah suruh dia tetap pada tempatnya, tapi dia mundur sedikit. Ya. Naam. Dzukira qaulu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dzikru qauli Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. An Ismail an Qais qala
لما قدم عمر رضي الله عنه الشام استقبله الناس لما قدم عمر رضي الله عنه الشام استقبله الناس وهو على بعيره فقالوا يا أمير المؤمنين لو ركبت برذونا تلقاك أدماء الناس ووجوههم فقال عمر رضي الله عنه لا أراكم ها هنا إنما الأمر من ها هنا وأشار بيده إلى السماء. Perkataan Umar Ibn Khattab tentang Allah di atas langit. Dari Ismail dari Qais dia berkata, tatkala Umar datang ke negeri Syam, maksudnya untuk meresmikan kesepakatan damai dengan orang-orang ahlu kitab di Palestina. Baitul Maqdis, ketika Baitul Maqdis ditaklukkan pada masa Umar, mereka tak berani, mereka akhirnya minta agar berdamai tanpa peperangan. Mereka minta mau berdamai, tapi syaratnya Umar langsung datang kemari. Langsung dia sendiri datang, bukan utusannya. Maka Umar pun berangkat dengan seorang sahabatnya dari Madinah menuju Baitul Maqdis. Ketika telah mendekat Baitul Maqdis, Umar dan sahabatnya melewati sebagian tanah yang berbecek, dan Umar dan sahabatnya membawa unta yang begitu sederhananya, tanpa kereta kencana, tanpa kuda. Dan Umar menyingsingkan sepatunya karena khawatir basah, menggulungkan celananya karena becek, dan dia terkena daripada lepotan-lepotan becek kala itu. Sementara Abu Ubaidah Amirul Jarrah datang menyambutnya. Terjadilah antara keduanya dialog. Di mana Abu Ubaidah Amirul Jarrah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, bagaimana Anda berhadapan dengan para ulama, para pembesar dalam keadaan seperti ini? Pakaian Anda seperti ini. Yang menghadapi Anda adalah pembesar-pembesar Baitul Maqdis. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah, ya Abu Ubaidah, law ghairuka qalahu, atau qalaha, wahai Ubaidah, seharusnya bukan engkau yang ngomong. Ya Abu Ubaidah, kata dia kepada Abu Ubaidah, ungkapan yang begitu masyhurnya, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, kita ini kaum yang Allah muliakan dengan Islam, bukan dengan pakaian yang kita pakai ini. Wa ma tabtaghaina al-izzata fi ghairi Islam adzallanallah. Kapan kita mencari kemuliaan dari luar agama Islam, dari selain Islam, Allah akan hinakan kita. Ini redaksinya yang banyak termaktub dalam kitab-kitab tarikh. Adapun redaksi ini, berkatalah mereka, ya Amirul Mukminin, law rakibta bardaunan, wahai Amir, kenapa engkau tak menaiki saja Bardaun? Bardaun adalah kuda besar, kuda orang-orang Persia atau Romawi, yang biasa dinaiki oleh raja-raja. Bardaun kadang-kadang pakai kereta kencana. Talaqqaka udhama'un nas, karena akan berjumpa denganmu para pembesar kaum. Wujuhum, pentolan-pentolannya. Faqala Umaru, maka berkatalah Umar radhiyallahu anhu, la arakum hahuna, aku tak ingin lagi melihat kalian seperti itu di sini. Innamal amru min hahuna, sesungguhnya urusan itu bukan dari baju, bukan daripada apa yang kalian lihat. Wa asyara biyadihi ila sama, tetapi seluruh urusan itu dari sana datangnya. Dia tunjukkan tangannya ke langit, dari Allah datangnya, bukan dari pakaian, bukan dari kendaraan. Innama al-amru min hahuna, sesungguhnya kemuliaan itu datang dari sana, bukan dari pakaian. Naam. وذكر أبو نعيم بإسناده عنه ويل للديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه إلا من أمر بالعدل وقضى بالحق ولم يقضي على هوى ولا على ركب ولا على رهب وجعل
ala raghbin wala ala rahabin wa ja'ala kitaballahi mir'atan baina 'ainihi. Abu Nuaim menyebutkan dengan sanadnya perkataan Umar, wailun lidayyanil ard, celakalah penguasa bumi, min dayyanis sama, dari penguasa langit, raja di langit, yauma yalqawnu, pada hari mereka berjumpa dengan sang raja tersebut. Illa man amar bil, kecuali penguasa bumi yang menegakkan keadilan, memerintahkan keadilan. Wa qadha bil haqq, memutuskan perkara dengan kebenaran, walam yaqdi ala hawan, yang tidak memutuskan perkara ikut hawa nafsunya, wala ala raghabin wala ala rahabin, yang tidak memutuskan perkara karena takut ataupun harap, takut dari sesuatu atau mengharapkan sesuatu. Wa ja'ala kitaballahi mir'atan baina ainihi, yang menjadikan kitab Allah sebagai pedoman yang diletakkan di hadapan kedua matanya. Ya, inilah ungkapan Umar, celakalah penguasa bumi dari penguasa langit, nanti hari berjumpa dengannya, kecuali yang menegakkan keadilan, memerintahkan keadilan, memutuskan yang keadilan, bukan dengan hawa nafsu. Nah. وقال ابن أبي شيبة حدثنا وقيع عن إسماعيل عن قيس قال لما قدم عمر الشام استقبله الناس وهو على بعيره فقالوا يا أمير المؤمنين لو ركبت برذونا تلقاك عظماء الناس ووجوههم فقال عمر ألا أراكم ها هنا إنما الأمر من ها هنا وأشار بيدي إلى السماء. Disebutkan dari jalur lain, ya, tadi dari jalur Ismail bin Qais, dari jalur Ibnu Abi Syaibah, yang maknanya sama, isinya sama. Tatkala mereka menyambut Umar, mereka mengatakan, wahai Umar, mengapa kau menunggangi ini? Takkah menunggangi Barzaun, kuda besar? Ya, yang kami siapkan untukmu. Ya, kata Umar, sesungguhnya urusan itu bukan dari sini bermula, tapi dari atas, ditunjuk ke langit. Jika yang di langit sana ingin memuliakan kita, Allah muliakan. Jika yang di langit sana ingin menghinakan kita, maka Allah akan hinakan. Dan kemuliaan itu dengan Islam. Manakala kaum muslimin tak merasa mulia dengan Islam, bahkan mereka kehilangan jati diri, bahkan mereka malu menunjukkan keislamannya, ya, ketika itu Allah SWT hinakanlah mereka. Tatkala mereka tak berani menampakkan keislaman, bahkan tak mengikuti syariat Islam dengan utuh dan sempurna, ketika itulah mereka dihinakan oleh Allah, menjadi ekor bagi setiap umat kafir. Sebagaimana kondisi yang kita saksikan. Naam. وقال عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت أبا يزيد المزني قال لقيت امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقال لها خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وهو يسير مع الناس فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه حتى قضت حاجته حتى قضت حاجتها وانصرفت فقال له رجل يا أمير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه العجوز قال ويلك تدري من هذه قال لا قال هذه امرأة سمع الله شقواها من فوق 7 سماوات هذه خولة بنت ثعلبة والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت حتى تقضي حاجتها إلا أن تحضرني صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها. Ya, tadi telah kita sebutkan asal daripada Umar bahwasanya Allah di atas, urusan datang dari atas langit. Ya. Kita lanjutkan kisah berikutnya yang disebutkan oleh Uthman Ibn Sa'id Ad-Darimi, yang menyebutkan dengan jalurnya dari Ibnu Hazim. Dia berkata, aku mendengar Abu Yazid Al-Muzani pernah berkata, suatu hari ada seorang perempuan menemui Umar bin Khattab, namanya Khawlah bintu Tha'labah radhiyallahu anha, sahabat Nabi. Ketika itu Umar sedang berjalan dengan pasukannya, maka perempuan ini
menghadang Umar, memberhentikannya. Maka Umar pun berhenti dan mendekatinya dan mendekatkan kepalanya kepada wanita tersebut untuk mendengar apa yang ingin disampaikannya. Sampai akhirnya perempuan tersebut selesai ngomong, menunaikan apa yang ingin dia sampaikan. Maka setelah itu perempuan ini pun berpaling meninggalkan Umar. Maka ada seorang berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana engkau berhenti di sini menahan semua pasukanmu gara-gara seorang perempuan tua ini?" Maka berkatalah Umar kepada laki-laki tersebut, "Wailaka, celaka engkau. Tadri man hadhi, kau tahu siapa perempuan ini?" Qala la, dia berkata, "Aku tak tahu." Maka berkata Umar, "Hadhihi imra'atun sami Allahu syakwaha min fawqi sab'i samawat." Perempuan ini dialah yang Allah dengar pengaduannya dari atas langit ketujuh. Allah saja mendengarkan perkataannya, apalagi aku. Bagaimana aku tak mendengar? Dialah perempuan yang mengadukan kepada Allah tentang suaminya, dan Allah mendengarkan pengaduannya dari atas langit ketujuh. Khawlah bintu Tha'lab inilah merupakan perempuan yang dengan sebab dialah turun surat Al-Mujadalah. Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah sungguh telah mendengar perkataan seorang perempuan yang mengadukan kepadamu perihal suaminya. Wa tashtaki ilallah, dan dia mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurukum. Allah mendengar perbincangan kalian. Kata Umar, "Kau celaka. Bagaimana aku tak dengarkan pengaduannya Allah dari selain ketujuh mendengarkan pengaduannya?" Khawlah bintu Tha'labah, yang suaminya menziharnya. Suaminya mengatakan, "Engkau haram, punggungmu bagikan punggung ibuku. Aku haram untuk mencampurimu." Sehingga turunlah ayat surat Al-Mujadalah. Jadi kata Umar, inilah Khawlah bintu Tha'labah. Demi Allah, andai kata dia belum lagi selesai dari hajatnya, walau sampai malam aku setia mendengarkannya. Kecuali jika datang waktu salat, aku salat sekejap, aku akan kembali kepadanya sampai dia selesai menunaikan hajatnya. Kemudian inilah perkataan Umar yang menunjukkan Allah itu di atas langit. Aisyah pun mengatakan, "Subhanalladzi sami'a sam'uhu al-aswat." Maha suci Allah yang telah pendengarnya mendengar segala macam suara. Aku itu berdekatan dengan Nabi dan Khawlah, aku tak mendengarkan perkataannya karena dia memelankan suaranya karena malu daripada Aisyah. Dia pelankan suaranya, namun Allah dari atas langit ketujuh mendengarkan suaranya. Ini ayat Allah SWT, ya. Inilah perkataan Umar bin Khattab tentang Khawlah. Itulah perkataan Aisyah. Inilah akidah kaum muslimin. Bukan akidah yang mengatakan Tuhan bukan di atas, bukan di bawah, bukan di tengah, bukan di samping, bukan dalam alam, bukan di luar alam, bukan menyatu dengan alam, bukan berpisah dengan alam. Ini perkataan yang batil. Ini menunjukkan tidak ada Tuhan. Tuhan Allah di atas. Ya, kalau begitu berarti bertempat. Siapa yang mengatakan engkau Allah diliputi tempat? Allah di atas aras. Tak ada di atas aras tempat, tak ada di atas aras makhluk. Allah yang ada. Naam. وقال خليد بن دعلج عن قتادة قال خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المسجد ومعه جارود العبدي فإذا بامرأة بارزة على ظهر الطريق فسلم عليها عمر رضي الله عنه فردت عليه السلام وقالت إيها يا عمر عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق أكاذ نزع الصبيان بعصاك فلم تزع صبيان بعصاك صبيان بعصاك فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر ولم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين فاتق الله في الرعية واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد ومن خاف الموت خشي الفوت فقال الجارود قد
qad aktsarti ayyatuhal imra'atu ala Ayyatuhal mar'atu ayyatuhal mar'atu ala amiril mu'minina faqala Umar radhiyallahu anhu da'ha amma ta'rifuha hadi Khawlatu bintu Hakim allati sami'a Allahu qawlaha min fawqi sab'i samawat fa Umar wallahi ahaqqa an yasma'a laha. Ahqqu an yasma'a laha. Kemudian dari kisah lainnya, dari jalur lainnya, dari Qatadah, Umar keluar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar dari masjid dan bersamanya ada seorang sahabatnya Jarud al-Abdi. Tiba-tiba ada seorang perempuan di tepian jalan yang muncul. Maka Umar mengucapkan salam atasnya. Ini menunjukkan bolehnya laki-laki mengucapkan salam atas perempuan jika tidak dikhawatirkan fitnah, muncul fitnah. Maka dia menjawab salamnya Umar, kemudian dia berkata, "Ihan ya Umar, hei Umar, ahidtuka wa anta tusamma Umairan." Aku ingat engkau dahulu dikatakan orang Umar kecil tatkala engkau masih kecil. Fi suqi Ukkad, aku ingat engkau berada di pasar Ukkad. Taza'us sibyana bi asaq. Engkau ya menakut-nakuti anak-anak dengan tongkatmu. Falam tadhhabil ayyamu hatta summita Umara. Akhirnya hari pun berlalu, engkau menjadi dewasa dan besar. Orang-orang pun memanggilmu Umar. Walam tadhhabil ayyamu hatta summita Amirul Mukminin. Hari pun berjalan dan ternyata engkau sekarang dipanggil orang dengan gelar Amirul Mukminin, penguasa orang-orang beriman. Fattaqillaha fir ra'iyyah. Takutlah engkau kepada Allah wahai Umar ya, dalam mengemban amanah rakyatmu. Wa'lam annahu man khafa al-wa'ida qaraba alaihi al-ba'id. Ketahuilah orang yang takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala, maka yang jauh pun akan menjadi dekat baginya. Ya, akan dia segera kejar meski jauh karena takutnya kepada Allah, akan diupayakan dia dapatkan. Wa man khafal mauta khasyal faut. Barang siapa yang takut kematian maka dia akan takut terluput daripada kebaikan sebelum kematian. Faqala al-Jarud, maka berkatalah sahabat Umar al-Jarud, qad aktsarti ayatuhal mar'atu ala amir mu'minin. Sungguh banyak sekali omongan wahai wanita terhadap Amir Mukminin. Faqala Umar, maka Umar berkata, da'ha, biarkan dia bicara. Ama ta'rifuha, engkau tak kenal siapa dia? Dialah hadhi Khawlatu bintu Hakim. Ini Khawlah bintu Hakim. Dialah perempuan yang Allah mendengar perkataannya dari atas langit ketujuh. Demi Allah, sungguh Umar lebih layak mendengar daripada ya yang lain-lain. Allah saja dari atas langit ketujuh mendengar perkataannya. Naam. Qala Ibnu Abdul Bar wa ruwayyina min wujuhin an ruwayyina kami diriwayatkan. Wa ruwayyina min wujuhin ruwayyina min ghairi syiddah. Ruwayyina bi siddah ghairi siddah. Ya, min ghairi syiddah. Wa ruwayyina min wujuhin an Umar bin Al-Khattab annahu kharaja wa ma'ahu an-nas famarra bi'ajuzin fastawqafathu فوقف لها فجعل يحدثها فتحدثه فقال له رجل يا أمير المؤمنين أبست الناس على هذه العجوز قال ويلك تدري من هذه امرأة من هذه ويلك تدري من هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق 7 سماوات وذكر الحديث. Kemudian dari jalur lain dari Ibnu Abdul Bar menyebutkan, dia meriwayatkan dari jalur yang banyak dari Umar bin Khattab bahwasanya keluar Umar suatu hari, dia melewati seorang perempuan tua yang memberhentikannya. Maka Umar pun berhenti dan Umar berkata-kata dengannya. Dia pun berkata-kata kepada Umar. Maka berkatalah seorang laki-laki, wahai Amirul Mukminin, engkau telah menahan pasukanmu manusia ya gara-gara seorang perempuan tua ini. Maka Umar berkata, celakalah engkau, tahukah engkau siapa ini? Dialah perempuan ya Allah mendengar pengaduannya dari atas langit ketujuh. Ya, ini perkataan Umar. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan akan datang perkataan sahabat-sahabat lainnya. Inilah akidah kita yang harus kita yakini. Jadi tak usah terpengaruh dengan akidah sebagian orang-orang
yang viral karena banyaknya pengikutnya, jemaahnya yang menafikan Allah di atas langit, tak usah terpengaruh. Ini akidah. Ini kita ambil ya daripada Quran, daripada sunnah sudah kita bacakan. Sekarang dari perkataan para sahabat sampai nanti perkataan imam yang 4. Maka apa yang mereka katakan ini adalah perkara yang bid'ah, yang datang baru belakangan. Tak dinyatakan oleh ulama-ulama sebelum mereka. Imam yang 4 sepakat Allah di atas langit. Bagaimana mereka mengatakan perkataan yang menyisihi salafus salih, wallahu taala alam.